abduhu wa rasuluhu illa ma'allamtana wa al-fatihah teruntuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wa bin khusus lil muallifi hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nawa bi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli sunni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ala Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. At-tawadhu qala ba'duhum ar-rasikhu fil ilmi man wajada fi ilmi arba'ata asya' at-taqwa bainahu wa bainallah wa tawadhu'a bainahu wa baina khalqi wa zuhda bainahu wa bainad dunya wal mujahadata bainahu wa baina nafsi. Ar-rasikhu fil ilm, orang yang kuat di dalam ilmu, artinya orang baru bisa dikatakan orang itu berilmu. Ada 4. Kalau dia memiliki yang 4 itu, maka itulah orang yang dikatakan ilmunya kuat. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Dia bisa bertakwa di antara dirinya dan di antara Allah. Artinya takwanya bukan hanya di depan orang banyak, tapi ketika sendirian pun dia bertakwa kepada Allah. Yang pertama itu, dia bisa bertakwa di hadapan Allah, baik ada orang atau tidak ada orang. Yang kedua, dia bisa tawadu, rendah hati antara dirinya dan di antara makhluknya Allah. Dan yang ketiga, dia bisa bersikap zuhud dengan dirinya dan di antara dunia. Artinya tidak cinta terhadap dunia. Dan yang keempat, dia bisa mujahadah bainahu wa bainan nafsih. Serius, sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Memerangi nafsunya, memerangi rasa malasnya. 4 perkara ini apabila didapatkan oleh seseorang dan dia berilmu, maka ilmunya itulah ilmu yang kuat. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab hikamnya, adallu dalilin ala kamali akli rajul sana'uhu ala aqranihi. Tanda yang jelas, tanda yang begitu jelas menunjukkan bahwa orang itu berakal yang sempurna, sana'uhu ala aqranihi. Dia mampu memuji temannya sendiri. Mampu memuji temannya sendiri. Karena biasanya teman dengan teman ini tahu kekurangannya. Kalau bahasa Banjar tuh tahu tuhiknya, tahu kekurangannya, tahu keburukannya, tahu sifat jeleknya, sehingga ketika temannya layak untuk dipuji, dia puji. Maka itu tanda orang itu akalnya sempurna. Wa adallu dalilin ala tawadduhi ridahu bit ta'khir fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Dan ciri yang jelas yang menunjukkan ketawaduannya, dia ridho untuk mundur pada satu kondisi yang seharusnya dia maju pada tempat itu. Ya. Itu ciri orang tawadu. Dia mau mengalah, dia mampu mengalah di saat posisi dia tepat di situ seharusnya, gitu.
Itu kan susah. Sebenarnya yang berhak sih dia gitu nah. Yang berhak dia, cuma dia rela mengalah. Nah, rela mengalah padahal dia punya posisi yang berhak, itu menunjukkan tawaduknya seseorang. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamu mubalatihi bisakhatil khalqi fi jambil haqq. Dan ciri yang jelas ikhlasnya seseorang, dia tidak peduli dengan marahnya makhluk saat berada di dalam kebenaran. Ya, fi jambil haqq, pada sisi Allah Ta'ala. Artinya biarkan saja makhluk marah, yang penting Allah tidak marah. Ya. Biarkan saja, mungkin kita akan menerima konsekuensi yang tidak baik dengan orang lain, yang penting Allah tidak marah. Ini ciri orang itu ikhlas. Karena tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Kalau masih peduli dengan penilaian manusia, berarti belum ikhlas lagi. Masih peduli dengan penilaian manusia. Qala Ibnul Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, atakabburu 'alal agniya wa tawadu'u lil fuqara minat tawadu'. Takabbur kepada para agniya, orang kaya, dan rendah hati dengan orang-orang miskin, itu ciri tawadu. Ciri tawadu. Tapi bukan bermakna takabur itu menyombongkan diri. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, takabur kepada orang sugih disebut tawadu, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Maknanya adalah menampakkan ketidakperluan dengan hartanya orang sugih. Itu tawadu. Ya. Sebenarnya kalau mau dibantu sih bisa, tinggal ngomong aja. Cuma dia menampakkan dia orang yang tidak perlu dengan harta orang sugih tersebut. Maka ini ciri tawadu. Bukan berarti dia melihat dirinya lebih baik secara batin atau zahir, karena perkara itu makhluk tidak ada yang tahu. Bisa jadi dan bisa saja kemungkinan orang kaya lebih mulia daripada orang miskin, karena potensi dia untuk jadi dermawan ada, potensi dia untuk menjadi manfaat buat orang lain besar. Maka bisa jadi orang kaya memang lebih mulia daripada orang miskin. Orang miskin pun bisa jadi orang mulia daripada orang kaya. Sehingga dikatakan takabur kepada orang kaya itu adalah tawadu, adalah menampakkan ketidakperluan kita dengan hartanya. Itu tawadu. Dan rendah hati kepada fakir miskin, itu tawadu. Bahkan ada satu asar menyebutkan, man tawadu li ghaniyin li ginaihi zahaba sulusu dini. Siapa yang rendah hati, tawadu, merendah untuk orang sugih, karena kesugihannya hilanglah sepertiga agamanya. Ya. Dengan orang sugih itu menjilat, gitu. Kenapa menjilat? Mau hartanya. Dekat-dekat dengan orang kaya, berharap diberi hartanya. Lalu baik, lalu melayani, lalu membantu, lalu merendahkan dirinya. Merendahkan diri di hadapan orang kaya, karena kekayaannya hilang sepertiga agamanya. Tinggal 2/3 aja lagi, ya, agamanya. Makanya ada salah seorang guru kami punya pondok pesantren, kemudian ada orang sugih dan terkenal dermawan, suka bantu majelis, suka pokoknya sugih. Datang
anak buahnya, ajudannya ke pondok. Guru bilang, Pak Haji pian mau apa? Pondok ini apa yang kurang? Nanti biar dibelikan dengan Pak Haji, dibantu. Apa bilang guru saya tersebut? Suruh aja Pak Hajinya datang lihat sendiri. Suruh aja Pak Hajinya datang lihat sendiri. Kalau orang buru-buru kan, oh iya kita perlu ini mumpung mau dibantu. Tapi beliau menampakkan itu, menampakkan ketidakperluan dengan orang sugih. Kalau mau bantu datang sendiri, lihat sendiri apa yang kurang. Beliau gitu kan. Padahal dia punya kesempatan untuk mengambil bantuan itu gitu. Nah, tapi hanya lewat ajudan. Tapi begitulah guru-guru kita mengajarkan. Dan beliau sering sekali memang mengutip asar ini. Siapa yang rendah diri dengan orang sugih karena kesugihannya, hilang sepertiga agamanya. Sering beliau kutip itu. Dan ketika sering mengutip kutipan itu, memang kita saksikan dalam kehidupannya, betul dia punya prinsip yang kuat gitu. Nah itu tawadu. Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kalau tidak khilaf adalah suaminya Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Sayyidah Aisyah. Berarti Urwah ini ponakannya Aisyah. Keponakan Sayyidah Aisyah. Cucunya Abu Bakar. Apa kata Urwah bin Zubair? Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa atikihi kirbatuma. Aku lihat Umar bin Khattab memanggul tempat air. Gerabah air, kita mikul tempat air. Maka aku tegur, ya Amirul Mukminin, tidak cocok pian ini bawa air, bawa bakulan air begitu. Maka Umar bin Khattab menjawab, manakala datang kepadaku utusan-utusan raja, kemudian dia mendengarkan dengan baik, kemudian dia unggut iya gitu, tunduk patuh di hadapanku, lalu masuklah dalam hatiku ini rasa kebesaran, rasa kebesaran tahta, rasa jadi pejabat yang besar, rasa jadi khalifah yang besar, sehingga timbullah sedikit di hatiku ini rasa orang besar gitu. Karena ketika aku ngomong di hadapan para utusan, mereka menyimak dengan baik, mereka taat, mereka menunduk-nundukkan kepala, maka aku suka melakukan ini supaya aku memecahkan sifat itu, perasaan itu. Dan aku angkat tempat air itu untuk orang-orang tua dari kalangan Ansor, orang-orang tua perempuan dari kalangan Ansor. Aku isi tempat-tempat minum mereka. Itu Umar bin Khattab, ya, untuk mematahkan rasa keangkuhan yang timbul. Karena keangkuhan itu kadang timbul ketika di posisi yang seperti itu, terkadang merasa posisi di atas angin gitu. Maka timbullah perasaan angkuh gitu. Maka hilangkan itu. Termasuk yang mirip dengan cerita Umar bin Khattab di sini adalah pernah kami baca keterangan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir. Pernah ada muridnya yang lihat beliau itu membersihkan WC. Bersihkan WC. Wahai Imam, kenapa pian bersihkan WC? Enggak, tadi waktu pengajian orang menyimak dengan baik, kemudian rasa takjub dengan apa yang aku sampaikan, lalu hatiku itu takjub sedikit, rasa berbangga, rasa timbul, wah hebat juga rupanya. Maka untuk memecahkan, menghilangkan rasa itu, untuk membersihkan rasa itu, aku adalah orang yang hina, aku bersihkan WC. Untuk menghilangkan rasa wah dalam hati itu. Itu ulama-ulama dulu begitu menjaga hati mereka dari semua sifat keangkuhan itu.
Diriwayatkan bahwasanya Al Hasan bin Ali, berarti ini Sayyidina Al Hasan, cucunya Rasulullah, lewat di satu kelompok orang-orang miskin ya, yang mereka itu memang kerjaannya minta-minta di pinggir jalan. Jadi ada sekelompok peminta-minta di pinggir jalan. Lalu lewatlah Sayyidina Hasan bin Ali lewat, dan mereka saat itu menggelar makanan di tanah, gelar tikar, tumpah makanan, makan. Lewatlah Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan ya, dengan kendaraannya. Ketika lewat salam, kemudian dijawab salamnya, ditegur. Dia bilang, cucu Rasulullah, ayo kita makan dulu di sini. Siapa yang panggil? Pengemis. Ada peminta-minta. Di mana makannya? Di tanah. Tumpah ampar tikar, tumpah makanan, makan di pinggir jalan. Panggil, ayo makan. Cucunya Rasulullah, ayo kita makan. Turun beliau. Ya, turun. Beliau mengatakan, "Na'am, innallaha la yuhibbul mutakabbirin." Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian beliau turun, beliau ikat kendaraannya, makan bersama para pengemis ini di tanah, makan. Ya, kemudian setelah itu beliau pulang. Tidak lagi melihat siapa aku, cucunya siapa aku, bagaimana kedudukanku. Sayyidina Hasan ini bukan hanya cucu Rasulullah, tapi sugih, terhormat, berilmu, tapi tetap sederhana. Innal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an iltaqa bil Imam Ahmad ibn Hanbal zata yaumin faqala al Imam Asy-Syafi'i ahabbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Apa kata Imam Syafi'i ketika pernah bertemu dengan Imam Ahmad? Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta dengan orang soleh sekalipun aku bukan dari kalangan mereka. Mudah-mudahan aku akan mendapatkan syafaat dari mereka orang-orang soleh itu. Aku tidak suka dengan orang yang kehidupannya penuh dengan maksiat sekalipun aku dengan mereka sama. Ini ucapan keluar dari mulutnya Al-Imam Syafi'i. Aku cinta dengan orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari golongan mereka. Mudah-mudahan aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Aku tidak suka dengan kehidupan orang yang penuh dengan maksiat sekalipun kami dan mereka sama. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan syair demikian, dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbus salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah wa takrahu man tijaratuhul ma'asi wa qaqallahu min syarril bid'ah. Engkau cinta dengan orang soleh padahal engkau bagian dari mereka, wahai Imam. Nanti engkau akan mendapatkan syafaatnya mereka. Engkau tidak suka dengan kehidupan orang yang penuh dengan maksiat, dan Allah pun menjaga kehidupanmu dari maksiat seperti mereka. Imam Ahmad menjawab syairnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Ya. Dan memang saling sambung menyambung. Imam Abu Hanifah murid dari Imam Ja'far Shadiq. Jadi semuanya fikih itu sanad keilmuan ulama-ulama fikih kita bersambung semuanya gitu. Zamul kibri usulul ma'asi salah satun. Asal maksiat itu ada 3. Asal maksiat ada 3. Sumber-sumber asalnya 3. Yang pertama adalah kesombongan, keangkuhan. Apa makna sombong? Nabi bilang al-kibru battaral haq. Sombong itu menolak kebenaran. Itu sombong. Pengertian sombong itu menolak kebenaran. Ya.
Wa huwa aslu maksiyati iblis haitsu takabbara ala Adam. Inilah asal maksiatnya iblis ketika dia menyombongkan diri di hadapan Adam dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Padahal memang kalau kita lihat iya memang, karena iblis punya ilmu. Iblis sudah lama hidupnya penuh dengan ibadah, tidak maksiat. Adam siapa? Adam anak kemarin sore di pandangan iblis. Baru diciptakan, baru dihidupkan oleh Allah, kemudian disuruh sujud dengan Adam. Iblis bilang, aku lebih baik daripada dia. Ya secara hitung-hitungan memang iya. Tapi karena kesombongannya itu, maka terlaknatlah iblis. Apalagi sombongnya itu dari seseorang yang tidak lebih baik daripada yang orang yang dia sombongkan. Wah, itu parah lagi. Iblis ini memang dilihat-lihat memang lebih hebat daripada Adam. Makanya kan iblis mengatakan, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Itu pun terlaknat gara-gara punya sikap sombong. Apalagi yang sombong ini tidak lebih baik daripada orang yang dia sombongkan itu. Wah, itu parah lagi. Itu dosa pertama. Bahkan ini dosa pertama makhluk ini sombong. Dan yang kedua adalah al-khiris, tomak, rakus, tidak pernah puas, ambisius. Dan inilah maksiatnya Adam alaihissalam. Ya, pertama kali. Kenapa dikatakan? Karena rakus ingin sekali memakan buah yang ada di sorga itu, yang dikatakan buah keabadian, supaya pengen hidup abadi. Sudah nikmat hidupnya, tapi mendengar ada keabadian pengen lagi. Walaupun banyak tafsir tentang hal itu ya. Ada yang mengatakan Adam itu begini tidak salah, ya terserah. Tapi memang menggambarkan saja bahwa tamak itu celaka gitu. Entah itu dari Adam atau dari Hawa, atau memang kedua-duanya memang tidak sengaja ya. Karena yang jelas para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Yang ketiga adalah hasad. Dan hasad ini adalah asal pertamanya maksiat Qabil, ketika dia hasad dengan saudaranya bernama Habil, maka dibunuhlah saudaranya itu. Maka pembunuhan itu lahir dari sifat hasad. Tiga inilah asal maksiat: sombong, ambisius, hasad. Kalau sudah sombong, susah kebaikan masuk. Kalau sudah ambisius, semua menjadi buta. Buta tuli, bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Bukan tuli telinganya, tapi tuli mata hatinya. Ya, ambisius. Orang pengen punya jabatan, tidak peduli dia mau menyogok, mau kasih uang sana, kasih uang sini. Kenapa? Karena sudah ada ambisius, pengen dapat jabatan. Tahu dia nyogok itu haram, dengar dia, hafal bahkan mungkin dia hadisnya. Tapi karena dia punya ambisius, dia akan menghalalkan segala cara. Orang ambisius pengen dapat duit, pengen tenar. Tahu dia langkah-langkah yang dia lakukan salah, tetap dia kerjakan. Buta dia. Pengen dapat duit cepat. Siapa yang mau ngasih 300.000? Yang ngasih 200.000 tanpa kerja, lumayan sehari begawi. Tahu dia menerima suap pun sama dengan yang menyuap. Tapi karena dia ambisi pengen dapat duit, dah ingat lagi sudah. Padahal dia tahu aja menerima uang serangan pajar itu haram. Tapi karena duit dan memang dia punya ambisi, buta dia semuanya. Seakan-akan tuli, padahal mendengar saja. Apa sebabnya? Ambisi. Ambisi. Punya ambisi pengen terkenal. Pengen apa? Viral. Macam-macam dibuat video. Sampai memalukan dalam actionnya.
Anak-anaknya mungkin malu lihatnya sudah tua, mama bapak ini masih berjoget-joget di TikTok, ini apa nih? Karena ternyata dia punya ambisi pengen terkenal, sehingga hilanglah rasa malu itu. Jadi kalau ambisi sudah menancap dalam hati, maka hati akan buta. Ya. Hasad yang ketiga adalah hasad. Hasad ini bahaya. Kalau dia pendam bahaya, kalau dia keluarkan orang jadi bahaya. Ya. Da'il kibra, innal kibra lillahi wahdah, wa qad lu'ina syaitanu lamma takabbara. Wa man anta ya miskin hatta tunazi al-malika rida al-kibriyai wa tafkhara. Tinggalkan sifat sombong, karena kebesaran itu hanya milik Allah semata. Dan sungguh syaitan dilaknat oleh Allah gara-gara memiliki sifat sombong. Siapa kamu wahai miskin, ya, berani menentang kerajaan Allah dengan mengambil ridha kebesarannya dan menyombongkan diri. Ayuhal miskin, kasihan kamu. Undur min aina asluka, perhatikan dari mana kamu asalnya. Wa ala ayyin halin anta, dan saat ini kamu sedang apa? Wa ila ayyi syai'in tasir, dan kemana kamu akan pergi? Ini beliau katakan di sini. Kasihan kamu, kasihan. Perhatikan dari mana asalmu, sedang apa kamu saat ini, dan mau kemana kamu pergi. Bukankah awalmu adalah mani, ya, nutfah, setetes air yang madirah, yang hina. Itu asal kamu, bau menjijikkan. Dan akhir kamu akan menjadi bangkai yang kotor. Wa anta fi kulli hinin, dan kamu pada tiap-tiap keadaan tahmilul adira, membawa kotoran. Apa? Kotoran perut, tahi. Ya. Siapa asalnya kita? Ini. Kita ini dicipta asalnya melalui air yang bau, air yang hina. Kemudian kemana-mana kita membawa kotoran, dan kita akan pergi menjadi bangkai yang busuk. Ini kita. Apa mau disombongkan? Miskin, kasihan. Ada anak raja, anak khalifah, lewat di hadapan Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar katakan, "Lau taraktal khuyala lakana ahsana laka." Seandainya kamu tidak punya sikap sombong, maka bagus sekali kehidupan kamu. Maka anak raja, anak khalifahnya mengatakan, "Kamu tidak kenal aku kah?" Ya kan biasa tuh. Belum tahu lagi dia siapa aku, belum tahu. Nah itu kan sering ucapan itu timbul. Nah, belum tahu lagi dengan siapa dia berhadapan. Maka dikatakan oleh Malik, "Wallah a'rifuka, demi Allah aku kenal, aku tahu siapa kamu. Ya. Asalmu adalah air yang hina, kamu akan menjadi bangkai yang busuk, yang kotor, dan kemana-mana kamu membawa kotoran." Maka sadarlah anak khalifah tersebut. Makanya Imam Hatim Al-Asam mengatakan, la taktarra bimaudi'in salih. Jangan tertipu, jangan silau dengan kedudukannya orang soleh. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada sorga. Toh Adam alaihi salam menemukan apa yang dia temukan dalam sorga. Artinya tak keluar juga Adam, Nabi Adam dalam sorga. Apalagi sekedar tempatnya orang soleh. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Kenapa? Iblis dengan panjangnya usianya dia beribadah kepada Allah, tapi dia celaka, ya, dilaknat. Dan jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Bal'am bin Ba'ura adalah orang yang kenal dengan Ismul A'zam, tapi lihat bagaimana akhir hidupnya, mati dalam keadaan kafir. Jangan tertipu dengan hanya melihat orang-orang soleh.
Aku kenal dengan kiai fulan, aku dekat dengan habib fulan, aku dekat dengan guru fulan. Jangan tertipu. Kenapa? Tidak ada seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengambil manfaat keluarganya dan musuh-musuhnya. Abu Jahal, Abu Lahab, orang terdekat Nabi, bukan hanya dekat dengan fisik dan pergaulan mereka, tapi dekat dengan tali kekerabatan mereka. Mereka punya nasab yang dekat sekali. Tapi karena tidak mengambil manfaat, padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Ya. Ini kalau kita ingat-ingat ini tidak bakal sombong kita. Kamu jangan tertipu dengan kedudukan orang soleh. Nabi Adam aja di sorga diusir gara-gara berbuat kesalahan. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Iblis saja tidak ada sejengkal pun di langit tempat kecuali iblis pernah sujud di situ. Toh ternyata iblis dilaknat juga. Jangan tertipu hanya karena banyak ilmu. Bal'am bin Ba'urah pun mati dalam keadaan kafir. Dan jangan tertipu hanya karena bisa melihat dan dekat dengan orang soleh. Abu Jahal, Abu Lahab itu dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan, la yambagi lisasi ayyadunna annahu afdalu min ghairihi walau kafiran. Tidak semestinya seseorang itu menyangka dirinya lebih baik daripada orang lain sekalipun orang kafir. Karena yang akan jadi patokan itu bukan kehidupannya, tapi akhir dari kehidupan. Bisa saja si kafir itu dia masuk Islam dan tentu ketika dia wafat dia lebih baik karena dosanya dihapus oleh Allah. Kalau kita lihat orang alim dengan keilmuannya, maka camkan dalam hati kita tuh orang lebih baik daripada kita karena dia berilmu. Kalau kita lihat ada orang tua, maka camkan dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena berarti ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kita masih anak-anak, dia sudah sholat. Kita masih makan-makan, masih kecil, dia sudah puasa. Kita masih kesana kemari mainan, dia sudah bayar zakat. Dia tua. Kalau kita melihat orang yang beribadah dengan rajin, maka memang dia lebih rajin daripada kita. Dia orang baik daripada kita. Tapi kalau melihat orang lain lebih muda daripada kita, maka camkan juga dia lebih baik. Kenapa? Karena berarti dosanya lebih sedikit daripada kita yang tua. Kita sudah melakukan dosa, dia masih anak-anak waktu itu, sehingga dia tidak ada dosa. Berarti dosanya lebih dikit. Kalau dia orang awam yang tidak punya ilmu lalu melakukan maksiat, wajar dia melakukan maksiat karena ketidaktahuannya. Kita sering hadir pengajian tapi kita masih maksiat, berarti orang ini lebih baik daripada kita. Tidak ada celah untuk membanggakan diri sendiri itu sebenarnya. Betapa banyak, kata beliau, Al-Imamul Ghazali mengatakan, betapa banyak kaum muslimin saat itu memandang Umar bin Khattab sebelum keislamannya dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang jelek. Kenapa? Karena memusuhi Nabi Muhammad, pernah mengangkat pedangnya untuk memancung kepala Nabi kita Muhammad, pernah mau menimpas Nabi Muhammad, ya. Tapi Allah berikan hidayah sehingga menerima Islam, wa faqa jami'al muslimin, maka kedudukannya melebihi seluruh kaum muslimin. Illa Abu Bakr wa'da, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, karena tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan seorang hamba. Maka jangan tertipu kepada ihwal kehidupan orang kecuali yang dilihat akhirnya. Ya, jangan melihat kepada kehidupan orang kecuali akhirnya. Karena wa jami'ul fadhaili fid dunya turadu lil aqibah. Karena seluruh kebaikan dunia itu akan dikehendaki di akhir. Iya, sama. Orang balapan, race.
Jangan tertipu dulu mentang-mentang sudah mimpin di lap pertama, lap kedua, di lap terakhir lap dia jatuh. Ya, belum. Kenapa? Pertandingan belum selesai, belum finish lagi. Walaupun kan semakin belakang semakin kecil potensi dia untuk maju. Tapi semakin di depan dia semakin besar potensi dia untuk menang. Tapi belum selesai lagi kehidupan. Belum selesai. Bal'am bin Ba'ura punya ilmu yang luar biasa. Muridnya jadi aulia semuanya. Dianya mati kafir. Mati kafir waliyadzubillah. Ada seorang pelacur, kerjaannya melacur, tapi karena kasihan dengan binatang, dia kasih minum, Allah pandang dengan rahmatnya, masuk surga dia. Ada orang yang ngurung kucing, mati kelaparan, masuk neraka dia. Tidak ada yang tahu. Maka adanya cerita seperti itu dalam teks-teks keagamaan kita, agar yang banyak ibadahnya tidak sombong, yang banyak ilmunya tidak sombong, agar yang awam, yang sering maksiat tidak kecil hati. Jadi hidup itu harus begitu memang, ya. Supaya yang memang berilmu jangan sombong, yang banyak beribadah jangan sombong, yang pendosa juga jangan putus asa, karena Allah sembunyikan ridhonya dari perbuatan baik. Allah sembunyikan murkanya juga di balik setiap maksiat. Bisa jadi perbuatan kecil dapat ridho Allah, dosa kecil pun dapat murka Allah. Rame ini, rame kisah-kisah di sini rame, tapi pengen panjang-panjang minumnya gak ada. Iya. La ilaha illallah. Ada yang mengatakan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, aku lihat pada saat tawaf ada seseorang yang dijaga oleh pengawal, sehingga orang-orang tidak boleh tawaf dulu karena ada dia yang tawaf. Kemudian beberapa waktu setelah itu aku lihat dia mengemis di jembatan Baghdad, Irak. Orang-orang Irak berarti ini. Maka aku heran. Aku tanya dengan dia. Maka dia jawab, iya, dia bilang, aku dulu yang tawaf itu semua orang minggir. Aku menyombongkan diri di tempat orang-orang merendahkan diri mereka. Maka Allah berikan aku ujian dengan kehinaan di tempat orang-orang meninggikan harta-hartanya, kedudukannya, di mana? Di tengah umum. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Dikatakan dalam syair, ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati. Seperti mana air yang mengalir itu bermusuh dengan tempat yang tinggi. Tidak mau air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Maka ilmu pun begitu. Dan Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang tidak mau belajar itu dua sebabnya. Orang yang pemalu dia tidak mau belajar, malu, tidak mau bertanya. Dan orang yang sombong, malu tadi karena malunya tidak mau dia belajar, tidak mau juga bertanya. Sombong ini karena kesombongannya dia tidak mau mengambil manfaat.
Dan seseorang tidak mungkin menjadi alim kecuali dia mau mengambil ilmu dengan orang yang bahkan lebih di bawah daripada dia, dan orang yang semisal dengan dia, baru mau jadi orang alim. Makanya ulun pernah terbaca satu makalah itu, perkataan yang dinisbahkan kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, aku paling tidak suka dengan santri yang tidak mau hormat dengan gurunya sekalipun gurunya adalah temannya sendiri. Karena kadang kalau kita belajar di pondok itu kadang yang ngajar teman, kadang kakak tingkat, kita tidak tahu tanya dengan teman. Kenapa? Menghalangi keberkahan ilmu. Makanya guru kami itu pernah pesan, jangan terlalu dekat dengan guru. Ya, bagus sih dekat dengan guru itu bagus, tapi jangan terlalu akrab sekali dengan guru, katanya. Apa alasan beliau memberi nasihat seperti itu? Karena tidak semua orang bisa menjaga hati. Ketika akrab dengan tuan guru, akhirnya menganggap kawan, menganggap biasa. Maka ilmu yang awalnya diberikan itu dia besarkan, ketika memandang guru itu seperti kawan, hingga akhirnya dianggap biasa sudah. Ya. Makanya kata beliau, jangan terlalu akrab dengan perguruan. Ya, takut tidak bisa menjaga hati hingga akhirnya menganggap kawan. Nah, ketika menganggap kawan, rasa hormat itu berkurang, maka keberkahan ilmu itu pun berkurang. Min qaulil Hasanil Basri, termasuk pesan nasihatnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, siapa yang dosa-dosanya itu karena syahwatnya, dia melakukan dosa karena syahwat, maka aku masih berharap dia bisa taubat. Tapi siapa dosa-dosanya itu karena kesombongannya, maka susah diharap taubatnya. Dalilu dzalika Adam alaihissalam wa iblis. Di mana dalilnya itu? Tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Nabi Adam melakukan kesalahan karena syahwatnya, maka diharap taubatnya. Iblis melakukan kesalahan karena kesombongannya, maka tidak diharapkan taubatnya. Ada cerita, ya. Iblis itu mau diampuni oleh Allah, mau diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya cari kuburannya Adam dan minta maaf di situ. Kata iblis, orangnya hidup aja aku tidak mau, apalagi orangnya mati sudah. Iblis. Ya. Sehingga menghalangi untuk taubat. Karena merasa tinggi, karena merasa lebih baik, sehingga tidak ada penyesalan. Kalau orang yang melakukan dosa karena syahwat, ketika sadar nyesal dia, maka penyesalan ada, timbul ingin taubat. Kalau sombong, tidak ada penyesalan, sehingga tidak ada keinginan untuk taubat. Termasuk sombong itu, tapi lebih halus diucapkan gengsi. Gengsi itu kesombongan yang halus ungkapannya, gengsi. Pakai motor buruk, gengsi misalnya. Karena biasa pakai yang bagus, tiba-tiba pakai motor yang buruk, kadang mau berangkat ke sana, gengsi, kena sombong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita ngebahas tentang tawadu ini, kita bisa diberikan sifat tawadu. Dan mudah-mudahan kita membahas perkara sombong ini, hati kita dibersihkan dari sifat sombong.
Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, ditutup aib kekurangan kita. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi sadafu sadi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika as-salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.